Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kisah Suci. Hai teman-teman, lama ya aku nggak bikin konten. Kali ini aku lagi pengen bikin konten tentang cerita horor lagi. Dari kalian ada yang penasaran nggak aku punya cerita horor apa lagi? Yuk simak. Jadi kali ini aku nggak cerita tentang pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku cerita tentang pengalaman pribadi kakak perempuan aku, namanya Mbak Santi. Dia punya cerita horor ya di rumah tempat kami tinggal. Kami tinggal di sebuah perumahan atau asrama ya, asrama tentara. Karena bapak itu kan angkatan darat, jadi kita tinggal di barak ya, seperti asrama seperti itu. Jadi kebetulan bangunannya itu bangunan zaman Belanda, jadi bangunan itu udah tua dan ya mungkin dibalik semua itu tuh ada cerita-cerita mistis gitu teman-teman. Nah, aku nggak tahu jelasnya sih, cuman Mbak Santi itu cerita pernah mengalami suatu kejadian yang horor banget menurut dia, karena itu nyata gitu loh, bukan hanya mimpi ataupun cuma dengar aja, itu dia nyata, dia melihat dan diganggu gitu. Jadi gini ceritanya teman-teman, waktu itu kan biasa ya anak muda, Pak Sadi ceritakan kalau mandi itu maghrib ya. Ini hampir sama kayak ceritaku yang pertama aku bikin konten horor. Aku mandi itu pas azan maghrib, dan ini mungkin hampir sama kejadian sama Mbak Santi, tapi kamar mandinya itu berbeda. Jadi waktu aku mengalami kejadian tersebut, kamar mandinya itu udah di dalam. Kami punya kamar mandi dalam, karena mungkin sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya almarhum bapak waktu itu membangunkan kamar mandi di dalam rumah gitu ceritanya. Nah, waktu kejadian Mbak Santi ini kamar mandi kita masih di luar. Jadi kalau di barak atau di asrama ya, mungkin teman-teman yang tinggal juga di sebuah ini ya, asrama atau apalah, orang tua kalian yang dinas, itu kan kadang masih ada tuh kamar mandi yang berjejer di belakang ya, kayak kamar mandi ya khusus sendiri-sendiri sih tiap rumah, cuman masih ada kamar mandi yang gabung gitu loh. Nah, jadi waktu itu dia itu katanya sih pas maghrib juga mandi ya kayak biasa, sabunan dan lain sebagainya. Dia mandi terus nggak tahu kenapa dia itu kan di pintu kamar mandi itu kelihatan sedikit gitu di bawahnya itu. Jadi kelihatan kalau ada orang jalan ataupun lari ataupun apa itu kelihatan. Nah, waktu itu dia ngelihat, pas dia nengok ke pintu, dia ngelihat di bawah pintu itu ada kaki, kayak ini ya, semacam bayangan kaki itu lumayan besar, dan itu berbulu teman-teman, berbulu. Hampir sama ini, yes, nggak hampir sih, sama kayak ceritaku yang waktu itu. Dan kakinya itu berbulu. Mbak Santi langsung otomatis kaget dong. Dia dipikir itu hewan atau apa gitu, atau bapak pakai sarung. Dia masih positive thinking gitu. Waktu itu almarhum bapak dia panggil, pak gitu, tapi nggak ada sautan teman-teman. Dan dia dengar di sebelah kamar mandi. Aku jadi merinding, kan ini kamar mandinya dua ya, dapat jatahnya itu 2 kamar mandi. Nah, dia mandi yang paling pojok, jadi di pojok sini dia dengar ada yang lagi nyiram air. Jadi nyiram air teman-teman, otomatis dia pikir yang lewat tadi bapak dong. Dia sapa, pak ya, kayak itu tadi aku bilang. Nggak ada sautannya teman-teman, nggak ada yang nyaut sama sekali. Nah, dia langsung merinding dong. Dan dia pas lihat lagi
masih ada tuh katanya kaki itu. Ya dia spontan dong buka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Oke. Akhirnya dia langsung lari ke dalam rumah, padahal mandinya itu katanya belum selesai. Ya jadi hampir sama ya kayak aku, mungkin ini sosoknya sama ya, kalau kita bilang itu kayak Mister itulah itu ya, Mister gendut. Nah karena yang aku lihat waktu itu yang di kamar mandi yang baru itu sama ya, sosoknya seperti itu, cuman dia berubah wajah tuh kayak manusia kayak gitu teman-teman ceritanya. Mungkin suatu saat kita bisa langsung wawancara ya Mbak Santi gimana kejadiannya waktu itu, karena memang di perumahanku situ itu hampirlah 80% lah orang-orangnya pernah mengalami kejadian horor, karena ya mungkin karena di situ bangunan lama, jadi ya kayak gitulah teman-teman. Dan ini terjadi sama juga ya, digangguin sama Mister itu, Mister Wowo itu, tetangga aku ya, aku nggak sebutin ya, tapi ini ya temen main juga lah sama aku, terus ke anak-anak Karang Taruna kayak gitulah di tempat aku. Katanya sih dengar-dengar, aku nggak pernah ketemu dia sih, aku nggak pernah langsung ngomong sama dia, tapi aku pernah dengar waktu itu dia main ke rumah temennya sampai malam, dan kita kan tetanggaan sama Mas X ini tadi kan ya. Katanya sih dia cerita kalau di depan rumah itu ada sosok tinggi besar dan matanya merah. Dia langsung kaget dan lari pulang ke rumahnya. Dan apa ya, yang sering kali itu yang sosok yang sering menampakkan itu ya itu tadi, si dia itu tadi. Cuman gimana ya, kalau kita pokoknya jangan terlalu terlalu ya, boleh sih. Iya, aku jadi bingung kan. Aku jadi ngebayangin teman-teman, jadi aku merinding. Ya kita hidup dua dunia. Jadi kayak mereka punya dunia sendiri, kita pun juga punya dunia sendiri. Terus pernah juga itu pengalaman aku, kalau ini aku sendiri, aku pribadi. Jadi kan di rumah itu ada beberapa kamar ya, jadi waktu kejadian itu aku pernah ada kejadian lagi tuh ya, itu juga kayaknya yang ngeganggu Mas Wowo itu tadi, yang ganggu. Jadi waktu mamaku sakit, aku kan jagain mama, tapi aku nggak tidur di kamar mama gitu loh. Mama sama bapak, sama almarhum bapak, aku sama ponakan aku itu tidur di kamar depan. Dan gini ya temen, kamar depan itu langsung jendela, jadi ada jendela lumayan besar, jendelanya dua kayak atas bawah gitu loh. Kalau zaman dulu kan kayak gitu ya, apa bentuk bangunannya tuh. Terus yang bawah tuh ya, jendela yang bawah itu ada yang ketok-ketok. Dan sebelumnya itu aku dengar suara rintihan perempuan lagi bersedih. Dan ternyata itu bukan aku aja yang dengar, ternyata waktu itu almarhum bapak itu juga dengar. Karena aku waktu dengar itu malam kejadiannya, mungkin sekitar jam 2:30. Aku lupa tanggal berapa, hari apa, tapi yang jelas aku inget banget kejadian itu. Jadi waktu mama sakit, aku harus standby nungguin. Terus aku tidur sama ponakan aku di kamar depan, karena kamar tengah itu mama sama almarhum bapak tidur kayak gitu. Jadi biar aku denger lah, kalau deket itu kan kalau bangunin, kalau mama ada apa-apa misalnya mau ke rumah sakit itu aku langsung dengar gitu. Nah itu teman-teman kejadiannya. Setelah aku denger perempuan itu nangis, aku spontan dong panggil bapak. Aku bilang, bapak dengar nggak? Bapak bilang iya, bapak dengar gitu. Terus bapak keluar rumah,
Udah didoain terus bilang paling cuman lewat aja non gitu katanya. Ya udah aku udah biasa aja kan. Terus nggak lama aku mau tidur, itu udah hampir subuh sih sebenarnya. Itu di tembok, kok di tembok, maaf teman-teman, di jendela itu ada yang ketok-ketok, jadi kayak gini gitu, ketok-ketok gitu teman-teman. Nah, kan kaget siapa yang ketok-ketok, sedangkan aku tidur dan sedangkan aku mau tidur. Terus nggak lama itu dengar ada yang kayak gini loh, ada kuku lagi itu mainin di jendela, kukunya dimainin di jendela, keruk 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 gitu. Spontan dong aku nggak jadi tidur. Aku diem, hah, suara apa ya? Sumpah merinding banget kalau inget teman-teman. Aku cuman bisa doa dan aku bilang udahlah, jangan ganggu, aku mau istirahat karena memang waktu itu malam itu tuh capek banget gantian sama bapak, nungguin mama. Jadi aku bilang gitulah sama si mister itu. Aku bilang kalau udahlah jangan ganggu ya, kita punya kehidupan masing-masing, aku mau istirahat karena aku capek banget, kayak aku gituin. Terus aku doain udah jangan ganggu. Alhamdulillah langsung suaranya hilang. Tapi itu kayak apa ya, jadi kayak trauma gitu loh teman-teman. Kalau aku kan sekarang aku tidur di kamar itu karena mama kan, bapak kan udah nggak ada, jadi mama tidur sama aku dan tetap di kamar depan itu. Jadi kalau tiap hari itu aku pakai headset teman-teman sekarang kalau tidur. Jadi kayak pakai headset terus dengerin ngaji-ngaji, doa-doa, atau kadang sholawatan. Terus kadang ya juga kalau bosan aku dengerin lagu-lagu kayak gitu biar nggak denger suara lain. Karena jujur ya teman-teman, tidur di kamar depan itu lebih sering kedenger gitu loh, suara ada langkah kaki, ada yang mainan di depan rumah, ada yang itu tadi yang kerau-kerau gitu di jendela. Jadi banyak banget lah pengalamannya. Mungkin itu ya teman-teman, aku cuma bisa cerita sedikit lah, mungkin agak belibet ya ceritanya, agak kurang terkondisikan. Cuman karena aku kangen banget, pengen konten, aku pengen cerita aja, sharing sama kalian, cerita tentang horor itu tadi kayak gitu. Semoga aku di konten-konten berikutnya bisa lebih seru lagi ceritanya, biar kalian lebih merindingnya lebih terasa gitu ya teman-teman. Makasih yang udah nonton dan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, kita semua panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah, dan jangan lupa bahagia. Katanya kalau sepahit apapun ya kehidupan kita, tapi senyummu jangan, katanya kayak gitu. Nih jangan sedih-sedih lagi ya. Oh iya, aku pengen ASMR juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, habis cerita yang serem-serem aku mau bikin makan coklat caca nih. Kalau teman-teman lebih suka cerita horor apa nih? Kayak di gunung atau di apa gitu, atau di laut atau di rumah atau di apa? Oke, monggo kalian boleh sharing-sharing kayak gitu. Makasih ya yang udah nonton. Aku punya stok banyak nih biar hidupnya manis. Semanis coklat. Oke, makasih ya temen-temen yang udah nontonin aku sampai hampir 14 menitan. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kita bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay positive.